sia-sia, masa yang hanya lewat dan tidak ada yang istimewa. Tetapi kami percaya di masa muda kami, Tuhan semakin menjadikan lebih indah, lebih berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati pikiran pendengaran kami, supaya firman Tuhan tidak sia-sia malam hari ini. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dihikmatkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Bilang kiri kanannya, kamu luar biasa. Bukan biasa di luar. Aduh, senang gitu ya lihat anaknya semangat itu datang gereja, kan? Kemarin cuma berapa orang yang datang, hari ini luar biasa. Apalagi kita tambah jiwa Revanista melayani lagi di sini, oh luar biasa. Apalagi Koko Ami yang bisa datang, wah luar biasa. Miknya mati-mati ya. Haleluya ya. Semua sehat, amin. Amin. Haleluya. Kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat. Kita baca mulai ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-16. 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Nanti kita akan baca secara bergiliran aja. Mulai dari ayat 11, lalu apa namanya? Arpit ayat 12, lalu si Kudan ayat 13, terusnya sampai Koko ayat 16. Dapat semua kok? 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nanti si Jomris 2 penutup. Bos pertama ini serius Jon. Ya silakan masuk namanya. Luar biasa. Kita akan baca firman Tuhan ini buat jaya. Bergantian, bergiliran, silakan. 1 Timotius 1 ayat 11 yang berdasarkan 1 Timotius 4. Iya kan ya, makanya. Wah, salah. Aduh. Fokus jangan yang lain dong. Aduh, nervous ya. Ini benar. 1 Timotius 4 ayat 11 kita baca secara bergiliran. 1, 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lanjut. Udah. Ayo dong, udah. Udah. Ini udah depan. Kelihatan? Oh, dikasih mic dulu, dia kayaknya harus ini dia. Kasih mic dulu si Budan. Sementara itu ayo. Sementara itu sampai yang datang tentang dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun satu ini langsung orang belum selesai baca langsung ingat. Dalam mengajar. Lanjut. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu
ketimpangan, tangan sidang penuturan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian semua orang akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sudah ngomong? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat semua. Iya, luar biasa. Mantap ya. Jadi teman-teman, hari ini tema firman Tuhan adalah generasi berprestasi. Puji Tuhan. Nih, hari ini saya sudah 3 kali khotbah nih. Ini khotbah yang ketiga. Tadi pagi untuk doa pelayan, tadi siang pemberkatan, malam youth, besok umum. Ya. Jadi apa ya? Generasi yang berprestasi. Kitab yang kita baca ini merupakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya. Kenapa Paulus mempunyai anak rohani? Karena Paulus ini adalah seorang rasul. Dia harus pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil. Tetapi dia harus punya anak rohani supaya di daerah yang sudah dia injili harus ada juga orang yang menetap di sana untuk melanjutkan kegiatan penginjilan yang sudah dia lakukan. Itu sebabnya Paulus mempersiapkan anak muda yang bernama Timotius. Ya. Anak muda yang bernama Timotius supaya nanti ketika Paulus akan pindah ke daerah yang lain, Timotius akan stay di sana, akan tinggal di sana. Dan inilah nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena Paulus ingin supaya Timotius ini menjadi anak muda, bukan hanya anak muda yang biasa, tetapi dia harus berprestasi. Prestasi itu apa sih teman-teman? Prestasi itu kan adalah hasil yang telah dicapai. Paulus ingin hasil dari pelayanannya dia ada buahnya, ada penerusnya, ada regenerasinya, yaitu Timotius. Hari ini kita mau belajar teman-teman supaya kita jadi anak muda, bukan sekedar menghabiskan masa muda begitu saja. Tiba-tiba kita ya lewat aja masa mudanya, tiba-tiba udah kawin aja, udah nikah aja. Sehingga nanti ketika kita sudah menikah, aduh pengen balik lagi nih masa-masa muda, nongkrong-nongkrong bareng, pelayanan bareng gitu kan, ikut youth bareng. Padahal ketika dia muda, dia nggak melakukan apa-apa, sama seperti anak muda yang lain yang biasa-biasa saja hidupnya. Tuhan menginginkan supaya di masa muda kita harus berprestasi. Amin. 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 Yang mau berprestasi katakan atau ya spontan ini kayaknya baterai agak habis. Pastor, suara saya agak kecil malam ini. Tadi pagi menggelegar loh. Ya enggak ya? Iya sih. Nah, teman-teman, di ayat yang ke-12 dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau apa? Muda. Ya. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Ah, bisa apa sih si Koko? Cekual, encek makan. Bisa apa sih si Amel? Apa sih yang dia bisa lakukan? Bisa apa sih si Helen? Dia masih muda, masih mau kencur, nggak tahu apa-apa. Bisa apa sih si Lamot? Si Lamot masih kecil
masih SMP. Paling misalnya naik motor trek-trekan, nggak pakai helm gitu kan. Banyak orang menganggap di masa muda ini kita nggak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang tua yang belum bisa mempercayakan kita sebagai anak muda untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Banyak orang yang menganggap ya dia mah harus disokong terus sama orang tuanya, dikit-dikit mama, dikit-dikit bapak. Dia mah gak bisa mandiri. Coba dia merantau sedikit kerja di luar kota, pasti balik lagi. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena aku akan memberikan pelayanan ini kepada kamu meskipun kamu masih muda. Lalu bagaimana caranya supaya orang tidak menganggap kita rendah? Berprestasi. Ada hasil. Teman-teman, prestasi itu banyak hal kan? Bisa dalam pekerjaanmu kita berprestasi. Dalam pendidikanmu berprestasi. Dalam keluargamu berprestasi. Dalam kehidupanmu berprestasi. Dalam pelayananmu juga berprestasi. Ada hasil. Saya itu SMP sudah jadi guru sekolah minggu. SMA saya tidak mau masuk sekolah Alkitab. Saya masuk SMA negeri. Kita dulu punya pelayanan sekolah minggu di daerah Rawabuaya Cengkareng. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Saya dulu ada pengerjaan juga di sini. Kita berangkat jam 6. Kita sekolah minggu di sana. Itu SMA loh, saya SMA. Ya. Kita sekolah minggu di sana. Sampai di sana setengah 7 anaknya belum bangun tidur. Kita bangunin anaknya. Ada yang belum mandi, kita mandiin anaknya. Gitu kan. Ada yang nangis dulu nonton film kartun, kita bujuk dulu. Apa sekolah minggu? Doraemonnya lagi seru. Dulu apa? Dragon Ball-nya lagi seru kakak. Gitu ya. Kita rayu, ayo deh sekolah minggu. Hari ini yang cerita kakak Eno, ceritanya lucu deh gitu ya. Jam 7 kita mulai sekolah minggu sampai jam setengah 9. Kita harus balik lagi ke gereja untuk kejar pelayanan ibadah jam 10. Dulu kita ibadah cuma sekali, jam 10. Itu terus tuh teman-teman. Terus. Naik motor, bensin sendiri. Ya kan? Sekali jalan 10.000. Gitu kan? Kita harus kejar waktu untuk ibadah di gereja jam 10. Tapi ada hasilnya. Dari situ kami terbentuk untuk melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan pakai lagi jadi guru sekolah minggu. Lalu Tuhan pakai saya jadi singer. Gini-gini saya pernah singer loh. Jangan salah kan. Lalu pernah jadi worship leader. Worship leader di ibadah tengah minggu dulu. Seperti Koko Amel, puji Tuhan kemarin dia WL-nya, wah mantap tengah minggu ya. Tenanggap lalu worship leader di akhirnya naik ke WL di umum. Meskipun saya anak seorang pendeta, saya tidak pada saat itu saya tidak langsung dikasih kesempatan udah kamu khotbah. Saya pernah teman-teman, tugas saya cuma doa pembukaan selama setahun. Tugas kamu doa pembukaan selama setahun. Setelah doa pembukaan, naik tugas kamu doa persembahan. Ya kan? Dari doa pembukaan, doa persembahan. Naik tugas kamu doa syafaat.
Akhirnya mulailah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada peningkatan dalam pelayanan. Dalam pendidikan juga harus ada peningkatan. Jangan kita jadi orang Kristen ya, anak muda Kristen, sudah kita sedikit, sudah kita minoritas, tapi kita yang terpuruk dalam hal pendidikan. Nilainya hancur, ya kan? Tugas-tugasnya akan dikerjain, terancam di depo, ya kan? Dosen marah-marah, IP cuma 1, IP cuma 2, ya kan? Gak ada prestasinya. IP cuma 2, lulus melamar kerja susah. Udah di kampus swasta, IP cuma 2, bayar mahal. Pas lulus, ijazah nggak tetap. Teman-teman, saya itu ya, saya waktu itu SMP saya berprestasi masuk 3 besar. Tapi SMA karena pergaulan anak remaja biasa cari jati diri, saya terpuruk, gak masuk 10 besar. Lalu kelas 2 SMA hampir terancam tinggal kelas, bayangin. Sering bolos, ya salah anak-anak muda ya kan. Dulu lagi rame-ramenya rental PS, sering bolos rental PS 1, satu lagi, didoain dulu banyak. Ya, di Kemis dulu ada, di sana juga ada, sana juga ada, sana juga ada. Lalu ke warnet, rental warnet di daerah Intercom sana ada sama pastor itu. Sampai ke Mercu Buana ada rental PS sama pastor Isa, kita pernah ke sana. Ya kamu, nggak pakai helm, ada razia di depan kita terabas lewat. Plat nomor mati, STNK mati, terobos. Itu dulu naluri jiwa mudanya luar biasa ya. Hebat. Tapi ketika itu saya berpikir, saya tersadar saya nggak bisa begini. Saya tidak boleh di masa muda saya seperti ini. Akhirnya saya lulus kuliah, saya lulus sekolah. Saya coba tes di negeri nggak dapat. Lalu mau masuk sekolah Alkitab, saat itu belum ada panggilan. Akhirnya saya putuskan, ya saya daftar yang terdekat di Esa Unggul. Saya ambil jurusan hukum, karena katanya rata-rata orang Batak ambilnya hukum. Saya ikutin aja. Uang daftarnya saat itu ya 15 juta uang daftar. Saat di situ saya belum tahu apa yang harus saya lakukan di masa muda saya. Dan saya tersadar teman-teman ketika pada saat itu sedang deadline-nya, batas akhirnya pembayaran uang pangkal. Saya bilang ke orang tua saya, bapak saya, Pak, ini harus segera dilunasi, paling lambat seminggu lagi. Berapa lagi sisanya? 10 juta. Saya bilang ke orang tua saya, kalau memang tidak ada uang, ya tak apa-apa, saya stop kuliah dulu, saya cari kerja. Tapi orang tua saya bilang, jangan, kamu lanjut saja kuliah. Dari mana uangnya? Bukan urusan kamu, urusan saya. Akhirnya seminggu kemudian orang tua saya bilang, ini uangnya 10 juta. Dulu saya belum ada rekening bank. Jadi uang 10 juta saya bawa dari rumah ke kampus, saya taruh di kantong saku ini, tebal kantong saya. Saya pegang dulu, saya naik angkot D14 ke SOP. Di sepanjang angkot saya pegangin kantong saya. Kiri kanan ada muka-muka yang mencurigakan nggak? Ya kan? Hilang selembar aja udah bingung nih teman-teman. 10 juta men di kantong. Ya kan?
jambrek, bahaya gitu. Saya bayar, sampai di kampung saya bayar 10 juta. Di situ saya tersentuh. Saya harus melakukan yang terbaik, prestasi. Harus buktikan bahwa perjuangan orang tua tidak boleh sia-sia. Saya belajar sungguh-sungguh saat itu. Libur semester saya ambil semester pendek, 6 SKS, saya kebut semua. Akhirnya saya lulus dalam waktu yang tepat, yaitu 3,5 tahun. Dan bukan hanya lulus dalam waktu yang tepat, tapi saya lulus dengan predikat cum laude. IP saya 3,6. Dan pada saat itu sebelum kita wisuda, kita direkam dulu videonya. Dan pada saat wisuda ditampilkanlah video saya. Bapak saya tadinya udah ngantuk-ngantuk, tiba-tiba lihat video anaknya, wah, bangkit. Prestasi, teman-teman. Karena saya sadar saya ini adalah orang Kristen, anak Kristen, saya minoritas. Kalau saya terbawa dengan pergaulan dunia saat ini, saya hancur. Di kampus saya itu setiap seminggu sekali selalu ada polisi datang razia. Banyak yang tertangkap kena narkoba. Saungul dulu begitu. Mabuk setiap hari itu. Mahasiswa kalau udah sore buka baju, mabuk karena di belakang Saungul itu ada tempat jual bir, jual minuman keras. Udah biasa. Kalau saya terbawa ke mereka, hancur hidup saya. Teman saya 2 orang sudah tertangkap waktu itu. Kecil. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa di masa muda kita harus kita berikan prestasi. Paulus mengatakan, jangan engkau muda, jangan seorang pun menganggap engkau muda, kau rendah karena kau muda. Ayat 12 berkata, yang pertama, supaya kita berprestasi adalah menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Dalam kesucianmu. Paulus mengingatkan kepada Timotius, jadi teladan. Karena akan diperhatikan dan dilihat oleh orang. Apalagi kita orang Kristen, banyak orang yang membenci kita. Ingin kita hancur. Ingin kita terpuruk. Ingin kita tidak maju. Ingin kita hidupnya begitu-begitu saja, teman-teman. Tapi Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu yang pertama. Firman Tuhan katakan, lidah itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Lidah yang kecil sama seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Jadikan perkataan yang keluar dari dalam mulutmu perkataan yang memberkati banyak orang. Amin. Jangan perkataan-perkataan jorok, anjir, gitu. Kalau ada hujan, ya anjir. Oh, banjir. Kalau hujan, ya anjir ya. Banjir. Ya kan? Seperti yang udah biasa. Bego lu. Udah bahasa sehari-hari. Gila lu. ODGJ, gak boleh bilang tidak sekarang. ODGJ lu. Perkataanmu, karena begini teman-teman, perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga yang menggambarkan apa yang menjadi isi hatimu. Kalau yang keluar selalu perkataan-perkataan
mendendam dan iri, berarti hatimu juga begitu. Karena apa yang keluar dari dalam mulutmu itu juga yang merupakan dari isi hati. Kalau perkataanmu perkataan yang selalu ngomongin orang, gosipin orang, menghina orang, dia bisa apa sih dia tuh? Dia itu tadi kemarin dia habis diputusin pacarnya dia. Berarti hatimu juga seperti itu. Makanya Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataan. Bibir lidah orang benar selalu mendatangkan berkat bagi orang. Amin. Katakan perkataan yang baik kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu, bahkan kepada mereka yang lebih tua di atas. Saya pernah ada anak manggil orang tuanya, boy. Nama orang tuanya boy, dipanggil gitu aja, boy. Buset. Seperti anak saya si Erasmus manggil saya, boy, hitam. Buset. Dan saya bilang, jangan gitu deh, nggak boleh, nggak sopan. Ya maaf Pak, besoknya, woi hitam. Kan saya harus doain dia terus tiap hari ini. Itu. Dia ngomong gitu, ya emang bener ya. Kalau dia bilang putih, dia bohong. Lalu Paulus berkata, teman-teman, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Perkataanmu sudah benar, tapi perbuatanmu juga harus benar. Jangan kita ngomongnya baik nih, ya kan? Wah, dia baik ngomongnya, dia sopan, dia ngomongnya selalu memotivasi kita. Ternyata dia menikung dari belakang. Wah, udah, nggak usah nangis. Masih banyak cowok yang lain, udah, tenang aja sahabat. Ternyata dia nikung, dia rebut pacarnya. Tinggal lakunya nggak benar ya. Wah, kerja ngomong ke atasannya bagus. Wah, bos, bagus. Taunya dia korupsi, ngambil uang perusahaan. Ada. Ini terjadi. Perkataannya sudah bagus nih teman-teman. Kalau di gereja ngomongnya, wah, Bang Enos, luar biasa tadi Tuhan berkati. Saya merasa tersentuh korban. Di luar udah merokok, udah pelapor, uang dulu satu, ya kan? Atau udah kos, blok malam, bir dulu satu lah, buka table dulu satu, 500.000 sekali table ya kan? Di top 1 500.000 sekali buka table. Ya tahu. Satu slot aja 250.000. Jadi perkataan kita sudah benar, tingkah laku juga harus benar. Karena itu berbanding lurus. Omonganmu sudah benar, perbuatanmu juga sudah benar. Lalu Paulus berkata, jadilah teladan dalam kasih. Kasih itu apa sih teman-teman? Kasih itu adalah bagaimana kita menolong, membantu orang lain tanpa mengharapkan balas dan pamrih. Mengampuni orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Itu kasih. Sejahat-jahatnya orang, kita harus bisa mengampuni. Berulang kali dia ngesakitin hati kita, ngejahatin kita, harus bisa mengampuni. Kasih. Kasih tidak menuntut balas, kasih itu tulus, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, tidak berdendam, tidak amarah. Kalau habis diputusin nih jangan marah. Mengampuni. Jangan dendam.
Mungkin ada maksud Tuhan dari semuanya itu. Seperti pelangi sehabis hujan kan. Kalau nolong orang yang ikhlas. Oh Fitri, kan kemarin udah gue bantu lu. Sekarang bantu gue dong, gue lagi butuh duit nih. Cepat sekarang lagi butuh. Itu namanya bukan kasih. Ya kan? Kalau kita masih perhitungan kepada orang, itu bukan kasih. Kalau kita masih belum tulus bantu orang, itu bukan kasih. Kalau kita masih membeda-bedakan orang yang kita bantu, itu bukan kasih. Itu ada motif lain dari sesuatu yang kita lakukan. Kasih itu murah hati, tulus. Kasihi Tuhan tulus. Jadi kalau kalian datang ke gereja ikut ibadah karena terpaksa, itu bukan kasih kepada Tuhan. Kalau datang ke gereja sungguh-sungguh cari Tuhan, itu baru kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau datang ke gereja, ada si Repan, saya datang ke gereja. Hari ini Repan datang loh Yud, saya datang. Mister datang hari ini. Sudah sekian lama dia nggak datang, sekarang datang, saya datang. Pakai baju apa ya? Aduh, kotak-kotak merah aja lah. Karena Mister suka warna merah. Itu bukan kasih kalau datang ke gereja cuma untuk dilihat orang, cuma untuk cari pacar, bukan cari Tuhan. Kasih tidak pernah menuntut balas. Kasih tulus, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, ya sabar. Saya ini sangat sabar dengan istri saya. Apalagi di saat dia sedang hamil anak yang ketiga, saya harus sangat sabar. Saya sudah mau tidur malam, tolong dong ambilin air minum, ambilin. Saya udah mau tidur lagi, tolong dong ambilin roti, ambilin. Udah mau tidur lagi, tolong dong anaknya minta dielus-elus, elusi. Jam 11 malam belum tidur. Dia asik nonton IC aja. Jam 3 lagi udah bangun, bangun. Aduh, kenapa? Lapar makan, masak telur. Aduh, harus sabar ya. Nanti kau merasakan itu, tenang aja. Semua akan ada waktunya ya. Ya amin ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi yang pertama harus cari teladan. Yang kedua, berprestasi harus disiplin beribadah. Ayat ke-7 ayat 8, tetapi jauhilah keayu dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Anak muda seharusnya di masa mudanya harus setia beribadah, tidak melihat siapapun. Wah, yuknya yang datang dikit, satu depan gak mau yuk. Jangan. Latihlah. Sini kan dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Mau yang datang 2, mau yang datang 3, mau yang datang 4 orang, tetap setia beribadah, teman-teman. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. 2 orang aja yang ikut yuk, itu Tuhan hadir. Latihlah dirimu beribadah. Jadi jangan ada alasan untuk tidak beribadah. Wah bang, aduh, lagi rame nih bang, malam minggu nih bang. Off dulu ya bang, off. Alasan. Aduh bang, lagi kerja nih bang, lembur. Padahal di rumah dia, ya kan nggak ngapa-ngapain. Lagi nanggung gamenya nih, lagi war. Ya kan, aduh jam 7, ada baru mulai nih 1 game. Aduh bang, aduh lagi gak enak badan nih bang. Alasan, ya kan? Alasan, dibikin alasannya sendiri.
Aduh bang, udah pusing nih kepala nih bang. Alasan. Firman Tuhan katakan teman-teman, di masa mudamu haruslah disiplin beribadah. Artinya kalau kita disiplin, jangan pernah bolong. Baik itu ikut ibadah youth atau ikut ibadah umum. Kenapa? Karena Tuhan akan memperhatikan bagaimana caramu beribadah, teman-teman. Kalau Tuhan melihat engkau tidak setia kepada Dia, Dia pasti tidak akan memberikan berkatnya yang berlimpah di dalam hidupmu. Tapi kalau Tuhan lihat kita setia, kita rajin beribadah, pasti ada reward, ada penghargaan yang Dia beri. Mau kita lagi susah, mau kita lagi senang, tetap datang ibadah. Mau kita lagi punya masalah yang berat, tetap datang ibadah. Tetap datang melayani Tuhan. Jangan aduh bang, saya off dulu ya, lagi ada masalah nih, baru diputusin nih. Saya semingguan ini nangis mulu bang, mata bengkak. Bang off dulu ya bang. Aduh, bisul saya nih mau pecah nih bang. Itu bukan alasan. Waktu anak saya yang pertama si Barnabas lahir, dia penyakit kuning. Dia dirawat di rumah sakit Karantina dan 3 hari. Dan pada saat itu tepat hari Minggu. Yang jaga kan saya, karena istri saya kan baru melahirkan, dia tidak kuat. Di situ saya bergejolak, apakah saya tinggal atau saya ikut gereja? Karena dia ditaruh di inkubator. Takutnya kalau saya tinggal, nanti susternya nyari keluarganya, nggak ada. Udah jam 9 pagi, kita mulai kan jam 10. Jam 9 pagi saya berdoa, Tuhan, saya mau ibadah itu. Tolong Tuhan sertai anak saya, jagai dia sampai saya nanti pulang kembali ke rumah sakit ini. Anak saya di rumah sakit loh, inkubator. Seharusnya kan saya tinggal telepon aja kepada gembala, Pak, gembala saya nggak gereja ya, ini jaga anak saya nih di rumah sakit. Alasan saya kan, yang pasti diterima kan jaga anak. Tapi saya saat itu saya bilang, Tuhan, saya nggak boleh begini. Saya harus ke gereja. Jadi jam 9 saya berdoa dulu, Tuhan sertai anak saya, tolong lindungi dia, tidak kenapa-napa sampai dengan saya pulang kembali ke rumah sakit. Akhirnya saya pergi gereja, saya ikut ibadah pagi, siang selesai, saya kembali ke rumah sakit. Terus saya tanya ke suster, tadi ada cari keluarga nggak? Nggak ada. Kondisinya anak saya bagaimana? Baik. Jadi harus disiplin. Jadi kalau alasan sakit flu dikit, pusing dikit mah nggak gereja, aduh, jangan deh teman-teman. Kecuali kalau kalian sudah benar-benar dirawat di rumah sakit dan bisa bergerak, kan ada ibadah online. Karena melalui ibadah itu akan membuat dirimu untuk memberi dalam melayani Tuhan, melatih diri kita untuk memberikan diri melayani Tuhan. Karena tujuan orang Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan dan memberi diri melayani Tuhan. Jadi kepada anak-anak muda yang belum melayani, ayo, Tuhan ingin berikan kesempatan kepada kamu melayani. Arvin, Lampot, Helen, John Lee, Koko Amio itu wis mantap. Dia udah WR tengah minggu. Guys, kalau nggak percaya lihat di live-nya gereja kita hari Kamis ini. Luar biasa. Kita lagi dia mau ibadah umum, bos. Mantap ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah Tuhan akan menguatkan hati kita, teman-teman. Tuhan akan
ibadah. Kita bisa memuaskan diri untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, dan berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan di ibadah. Kita bisa berdoa, bisa didoakan oleh Pak Gembala, pendeta-pendeta. Kita bisa sharing dengan para hamba-hamba Tuhan ketika kita sedang berada di tempat ibadah. Jadi hari ini teman-teman, belajarlah untuk memiliki kebiasaan untuk beribadah. Yang ketiga, yang terakhir ya, karena saya lihat muka-mukanya sudah muka-muka lapar, haus, pengen cepat-cepat ke MM, ada promo 18.000, ya kan? Yang ketiga, apa? Iya. Wah, dia sedang berada di dalam roh. Apa biarkan? Yang ketiga dan yang terakhir teman-teman adalah menjadi anak muda yang berprestasi harus keluar dari zonanya. Karena di ayat 16 berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Menjadi anak muda artinya kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Kita tidak mau hidup kita begini-begini saja dan terus dalam kondisi yang seperti ini. Tapi kita bisa keluar dari masalah, dari pergumulan, dari tantangan, dan kita bisa memberikan prestasi yang terbaik. Keluar dari zona nyaman. Beberapa tahun yang lalu kami punya masalah yang berat. Kami terlilit hutang besar pasak daripada kita. Penghasilan kami minus. Ini kesaksian. Lalu saya berpikir, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk cari uang tambahan? Kalau saya tinggalin kerja saya melamar kerja yang lain, susah nanti. Lalu ketika saya sedang jalan naik motor, saya lihat ada pasukan hijau di sana. Saya berpikir, apakah saya coba melamar jadi ojol? Karena kami beberapa tahun yang lalu sedang kondisi yang sangat terpuruk sekali. Lalu saya memberanikan diri saya daftar di Cibubur saat itu, bikin SIM, daftar ke Cibubur. Akhirnya saya diterima jadi ojol. Waktu itu saya daftarnya di Grab. Banyak orang yang berkata, ngapain sih dia narik ojek online? Masa pendeta narik ojek online? Banyak. Nggak cocok lah dia. Ngapain sih narik ojol? Tapi saya berkata, Tuhan, kalau memang ini yang harus saya lakukan, Tuhan berkata, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya nggak bisa begini dalam kondisi yang sangat terpuruk. Saya terlilit hutang, lalu saya harus memenuhi kebutuhan makan anak istri saya. Harus ada sesuatu yang saya lakukan. Saya daftar lah, saya narik dari pagi saya ngajar, pulang ngajar sampai jam 10, bahkan sampai jam 11 malam. Terus setiap hari itu. Satu minggu ngajar. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam mulailah ditutupi satu persatu. Puji Tuhan, sekarang semua sudah selesai. Puji Tuhan, Tuhan berikan jalan yang terbaik, semuanya terbaik.
Puji Tuhan, sekarang malah Tuhan semakin memberkati keluarga. Asalkan kita keluar dulu dari zona nyaman. Jangan pedulikan omongan orang. Dia bisa apa sih? Aku buka usaha di daerah yang sepi, emang ada yang beli? Bisa apa sih lulusan SMA, dia bisa buat apa sih? Teman-teman, kalau kalian mau berprestasi, hari ini keluar dari zona nyaman. Lakukanlah sesuatu, harus ada tindakan yang harus kalian lakukan. Jangan takut, segala sesuatu pasti ada risikonya. Segala sesuatu pasti ada tantangannya. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Hari ini misalkan kalian belum bekerja, kalian melamar sini, melamar sana, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melamar sini. Tuhan tolong sertai yang terbaik buat kita. Saya jadi guru ini juga tadinya karena saya keluar dari pekerjaan saya yang lama. Tadinya saya bekerja di perusahaan media, dia mencetak majalah Batak. Saya di bagian HRD-nya. Lalu perusahaan kami bangkrut karena hutangnya banyak. Akhirnya karyawannya di PHK. Saya menganggur 6 bulan. 6 bulan saya nggak dapat kerja. Saya ngelamar sana nggak diterima, saya ngelamar sini nggak diterima, saya ngelamar di bank nggak diterima. Akhirnya ada yang nawarin, mau nggak jadi guru? Saya pikir, udahlah, daripada saya nggak kerja, saya jadi guru. Pertama kali saya ngajar, saya jadi guru SD. Bayangin, ya kan? Muka sana, kulit hitam, ya kan? Tangan bersisik, jadi guru SD. Kelas 2 SD, aduh. Saya ngajarin anak-anak kecil seperti si Barnabas. Aduh, Tuhan Yesus, butuh kesabaran. Habis saya lakukan itu. Gajinya gak banyak. Gaji pertama saya jadi guru SD cuma 700.000. Mungkin gaji kalian sekarang sudah 3 juta, 4 juta, 5 juta. Gaji saya 700.000. Habis 300 bayar cicilan laptop. Habis 300 bayar kreditan motor. Sisa 100.000 buat bensin. Bayangkan, gaji pertama. Itu jauh terbalik ketika saya masih kerja di perusahaan media ya. Itu bisa 4 kali lipatnya dari gaji ini. Tapi di situ saya mau belajar. Saya mau dibentuk, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya mau belajar kembali. Gimana sih caranya ngajar? Gimana sih caranya sabar mendidik anak? Gimana sih cara supaya kita bisa menjelaskan sesuatu itu kepada anak dengan baik dan benar? Sekarang saya sudah 11 tahun di situ. Sekarang saya mengajar 3 sekolah. Satu di Budi Murni, tempatnya Cilangkot. Satu di Sunter, sekolah Katolik. Satu lagi di Pademangan, sekolah Kristen. Jadi kalau badan ini kalau bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi saya mau keluar dari zona. Harus tunjukkan prestasi. Di masa mudamu teman-teman, adalah waktunya kalian berlomba-lomba untuk berprestasi. Tunjukkan hasil yang terbaik. Hasil dari pendidikanmu, hasil dari pekerjaanmu, hasil dari usahamu, hasil dari pelayananmu. Pekerjaan harus berprestasi. Jangan 5 tahun bekerja, 10 tahun bekerja, posisinya itu terus, admin terus, sales terus, gudang terus, harus naik.
jadi staff, lalu menjadi asisten, supervisor ya, supervisor, naik asmen, asisten manager, naik lagi jadi manager, harus berprestasi. Dalam pendidikan itu harus berprestasi. Tadinya nggak ranking, semester ini, semester depan ranking 10 besar, naik lagi 3 besar, naik lagi jadi peringkat pertama. Dalam usahamu juga harus berprestasi. Tadinya nggak punya cabang, lalu buka cabang lagi, lalu buka lagi bisnis usaha yang berbeda, lalu buka cabang lagi, berprestasi. Nggak mudah, tapi kita harus bisa, karena kita punya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang besar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Itu sebabnya teman-teman, hari ini saya menantang kalian semua, berikanlah prestasi di dalam hidup kalian. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Apa tadi? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Betapa ku mencintaimu, segala yang terjadi, tak pernah sendiri dalam hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa memiliki prestasi dalam segala hal. Firman Tuhan katakan yang pertama harus jadi teladan. Jadi teladan dalam perkataan. Hari ini mungkin selama ini kalian melakukan, memperkatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak benar, perkataan yang menghina orang. Tapi hari ini Tuhan ingin mengubahkan hal, sehingga perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan yang memberkati, perkataan yang memotivasi, perkataan yang memberikan semangat kepada orang. Hari ini Tuhan ingin mengubahkan tingkah lakumu. Mungkin selama ini Tuhan melakukan banyak dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini banyak perbuatan yang engkau lakukan di luar sana. Hari ini Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan
Mari angkat tangan teman-teman. Mari angkat tangan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari angkat tangan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ubahkan aku. Tuhan ubahkan hidupku supaya aku semakin layak di hadapan. Haleluya. Mari angkat tangan. Oh Bapa, seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi apa. Teman-teman yang memiliki kepahitan, dendam, lepaskan semua. Biarkan Tuhan memurnikan itu. Biarkan Tuhan membersihkan hatimu hari ini. Sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Katakan Bapa sentuh hati. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi apa?
hari ini Tuhan, kami rindu mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Terima kasih Yesus, jamah kami ubahkan, sentuh hati kami dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.